Ya, video ini aku buat untuk ngeringkas prolog dari Crash to Exile. Nah, Crash to Exile 2 ya. Jadi ini video hasil request dari kakak Isan yang ada di Room Unity untuk ngeringkas prolog karena kebetulan aku udah baca prolognya. Nah, jadi aku bakal jelasin apa sih basic-basic yang ada di Crash to Exile 2. Kebetulan karena kita bakal main itu, kalau misalnya bingung nggak enak ntar kayak RL Cave kemarin. Nah, biasanya kalau orang baru main Minecraft itu yang kita pikirin adalah nyari kayu. Nyari kayu, kita bikin crafting table, terus juga apa namanya? Buat-buat tool dan segala macam. Nah, tapi kalau di Craft Excel 2, barang yang pertama kali kita dapetin itu adalah buku, ada quest book. Nah, di inventory kita bakal auto punya pas baru nge-spawn. Kebetulan juga ini nge-spawn pasti kalian di desa ya, desanya random juga. Nah, kalian pakai book ini buat jalani quest, dan disinilah gameplay utama Craft Excel 2. Kayaknya masih nebak sih. Buat akses buku ini kalian bisa klik kanan bukunya dalam kondisi dipegang ya bukunya, atau juga kalian buka inventory di pojok kiri atas, ini ada quest, sama aja. Atau enggak di sini ada quest, dibuka sama aja. Tapi cara yang paling aku suka adalah ini gak usah dibawa, kita pencet aja U. Mungkin di kalian keybind-nya beda, tapi harusnya bisa disamain lah. Ya cari-cari aja, coba-cobain aja, smash aja keyboard nggak apa-apa. Nah, kita mulai aja dari yang pertama. Welcome to Craft to Excel 2. Nah, jadi intinya di sini bakal perkenalan apa sih Craft to Excel 2 tuh. Nah, bla 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 ble ble ble. Nah, kalau kalian bingung join wiki atau baca wikinya atau join Discordnya. Nah, kalau udah selesai baca, klik ini, maka kalian dapat rewardnya. Kita dapat tas, kita dapat roti. Oh ya, disclaimer ya, ini aku cuma ringkasin secara singkat-singkat aja. Jadi aku rekomendasiin semisalkan masih ada yang bingung, kalian baca ulang aja. Aku rekomendasiin itu sama sekalian praktek juga. Karena kalau kalian baca prolognya, kalian juga dapat hadiahnya. Nah, di sini nggak sama prolog ya. Ini kontennya ada banyak banget. Ada prolog, ada X1, 2, 3, 4, 5, ada epilog, ada yang lain juga. Macam-macam, ada banyak banget. Ya, itu dia. Nah, oke, kita lihat hadiah kita. Tadi dapat tas setelah baca welcome. Nah, tas ini ya kurang lebih sama kayak yang kalian pikirin, kayak shulker box atau kayak chest yang kita bawa kemana aja dan bisa dibuka. Ini bisa kita pakai. Nah, pakai di ini. Gunanya buat nyimpen barang. Kita ada roti, coba kita pakai. Nah, cara buka tas adalah pencet B. Pencet B, kita taruh rotinya di dalam tas. Udah, nggak masuk inventory. Ada juga cara lain, semisal tasnya kita taruh di inventory di slot, terus kita klik kanan tasnya, bisa juga. Ada cara lain lagi, kalau kalian baca deskripsinya, ini Iron Backpack ada tulisan slot back. Nah, kalau ada tulisan slot gini berarti tandanya kalian coba buka, ini ada kayak akun kalung. Nah, ini ada tambahan nih, ada back, body, necklace dan lain-lain. Ini bisa taruh di slot back, nih back. Nah, jadi dia bisa taruh di karakter kita tanpa ngabisin slot armor gitu. Ini pakai armor badan masih bisa gitu. Bahkan mungkin nih ada gambar Elytra, mungkin bisa juga pakai tas, pakai Elytra juga, pakai armor juga bisa. Gila. Berat sih, tapi ya begitulah game ya. Nah, lanjut. Kalau misalnya udah di sini, tetap ya kita bisa buka tasnya pakai B. Enak banget tuh. Inventory ada dua. Banyak lagi. Nah, dan kalau nggak salah nih tasnya bisa di-upgrade, cuma aku belum tahu caranya. Karena ya baru baca prolog doang. Lanjut ya, kita ke ini ada VR support buat kalian yang pengen pakai VR. Cuma ya kalau nggak pengen ya udah. Tapi baca-baca aja. Kita dapat reward slot head. Nah, dapat kacamata. Nah, taruh aja. Di mana? Mana head. Oh, ini head. Nah, pakai kacamata. Udah kelihatan pinter. Lanjut, pencet U lagi. Ada money. Jadi intinya di Craft Excel 2 ini juga ada transaksi, ada ekonominya. Tapi ekonominya nggak kayak server Skyblock di multiplayer server yang lain ya. Ini bentuknya item.
Dan ini gunanya sama kayak Emerald kurang lebih, buat trading ke NPC. Nah, terus bisa juga trading ke player kalau kalian mainnya di server official dan ada banyak player, ada banyak party juga di sana. Nah, cara dapetinnya, udah dapetin uangnya, itu juga bisa dari ngekill mob nih, dapat dari killing mob atau ngelooting, atau juga kalian bisa jual barang ke sesama player atau ke trader. Udah, kita baca, kita dapat reward wallet atau dompet. Ya, siapa di sini dompetnya kanker? Dompetnya tipis. Nah, cek inventory, ada wallet. Cara bukanya bisa kita klik kanan, bisa nggak ya? Oh bisa. Atau enggak kita pakai shift B. Ya, oh no wallet equip. Nah, taruh dulu di slot karena di tulisan slot wallet. Taruh, pencet shift B. Nah, ini buat naruh koin-koinnya. Semisal nih, kalau kalian main Growtopia harusnya paham. Kalian punya DL 1, punya WL 130. Nanti ini bisa berubah jadi kayak DL 2, WL 30 gitu. Jadi kayak ada ada koin yang bronze, ada koin yang silver, ada yang gold dan seterusnya. Bisa dikompres. Begitu. Ini aku nggak tahu. Nah, lanjut ke ini keybind, ini nggak terlalu perlu dibaca, ini buat ngemastiin kalian nggak ngebug aja, tapi oke aja. Terima kasih koinnya. Nah, kita masukin koinnya ya, shift B. Nah oke, mantap. Lanjut, ini party play sama land claiming. Kalau kalian nggak pengen pelajari nggak apa-apa, cuma kita klaim aja hadiahnya. Misal kalian pengen baca juga oke aja. Nggak bisa oh ini dulu, sorry. Nah, ini dia yang paling penting di Craft to Excel 2. Ya, upgrade skillnya karena ini fokusnya RPG. Aku langsung jelasin aja. Kalian bisa pencet H buat keluarin kayak ginian. Atau kalian bisa pencet G. Nah, ini menu utamanya. Atau enggak kalian bisa aja buka inventory, terus di sini ada main and slash hub. Sama aja. Nah, di sini ada, oh ya aku jelasin dulu. Di pojok kiri atas ini ada nyawa, ini ada mana. Mana ini bakal kepake kalau kalian jadi mage buat ngeluarin skill-skill ya. Tahu sendiri lah. Bawah ini energi ini bakal kepake kalau kalian ngeluarin skill yang mana skillnya ini kalian jadi factor gitu loh, ngeluarin energi loh. Nah, kayak gitu. Sama kayak main Mobile Legend lah. Mobile Legend ada yang pakai mana, ada yang pakai energi. Kayak Fanny pakai energi kan ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai mage, ini energi yang gak kepake gitu. Bawahnya ada level. Ini level utama di Craft to Excel 2. Ini yang paling kita liatin. Bukan level yang di bawah sini, bukan. Ini paling cuma buat enchantment biasa lah di, ya itulah pokoknya buat level biasa, nggak terlalu ngaruh di game ini, di modpack ini. Tiap kalian naik satu level, kalian dapat poin. Poinnya bisa buat upgrade di sini, bisa upgrade di sini, bisa juga buat upgrade di sini. Nanti aku jelasin. Pertama di sini dulu. Ini ada 3 pilihan. Ada strength, ini ya nambahin damage dan macam-macam. Ada juga intelligence, nambahin magic damage, bagus buat yang pengen jadi mage. Ada juga nambah dexterity buat nambahin projectile damage buat yang pengen jadi hunter. Nah, aku rencana bakal jadi mage, maka aku tambahin lah intelligence sementara. Lanjut ya, kita pencet U lagi. Party play, terima kasih hadiahnya. Land climbing ini buat ngeklaim tanah. Jujur aku sendiri masih kurang paham, tapi kayaknya ada yang lebih paham karena main modpack yang lain. Tanya-tanya aja ntar di grup ya. Habis itu lanjut talent tree. Nah, ini dia. Craft to Excel 2 menawarkan segudang upgrade skill. Banyak banget ya guys ya. Ayo kita cek aja langsung. Ini aku klik one street dan itu dia. Nah, kita langsung aja pencet G. Di sini ada class, ada skill hotbar, ada talent. Yang barusan ditunjukin tuh yang talent. Nah, ini kita buka. Gelo guys, ada banyak banget. Di sini karena aku tadi level 3, oh level 2 deh, tapi kok poinnya 3 ya? Nggak tahu dah, tanya yang buat dah. Nah, jadi 1 poin buat upgrade satu bulatan ini. Aku nggak tahu istilahnya. Tapi dari awal kita dikasih 6 pilihan, ada staff, hammer, X dan yang lain. Nah, kita cuma bisa milih salah satu ya guys ya. Can only have one perk of this type. Nah, karena aku pengen jadi mage, aku pilih ini. Nah, kepake 1 poin tuh. Akhirnya 2 poin sisanya aku pakai buat magic skill damage. Kalian dah 2. Nah,
Udah tuh, ini juga aku naik gara-gara aku tadi pilihnya yang ini. Ini ngasih intelligence 9, strength 5, dexterity 5. Akhirnya ini juga ikut naik. Mantap, mantap sekali. Ini malam aku balik dulu ya. Masih miskin cuy, nggak punya apa-apa ya, kali hidup di luar. Gelandangan. Bang, numpang bang. Oh ya, fun fact juga ya. Ini ada chestnya bentuknya beda sama chest yang normal. Jadi kalau kalian main di server, ini misalnya aku buka ya, ntar warnanya berubah. Warnanya berubah ya guys ya. Nah, warnanya jadi silver. Bang, maksudnya apa bang? Jadi semisal ada player lain masuk nih, chestnya di aku ini udah full looting, tapi di player lain lootnya masih ada. Jadi chest buat ngeluting ini setiap player dapat jatahnya masing-masing. Aku nggak tahu ini random apa enggak, isinya random apa enggak, cuma ya menurutku ini unik banget. Nah, lanjut ya. Di inventory ini aku tadi dapat hadiah kan, reward dari klaim-klaim quest yang ini. Kemana yang ini tonton ya. Ini aku dapat reset point atau nyebutnya respect. Nah, jadi semisal nih kalian udah upgrade skill tapi kalian pengen batal, unduh aku salah pencet, atau kalian pengen ubah strategi, kalian bisa pakai potion ini. Cara makainya kita cek dulu awal-awalnya. Talent kita punya respect 0. Ini aku mau batalin, nggak bisa. Cara makainya kita minum, diminum aja. Udah. Kita cek lagi ya. Cek talent. Kita punya respect 10. Berarti harusnya ini bisa kita batalin. Kita batalin. Nah, poinku 3. Tak pasang lagi dah ya ke intelligence. Nah, mantap. Respectnya 8. Udah kepake buat 2 poin buat unduh tadi. Paham ya? Paham. Lanjut. Ini talent tree udah, the rest of GUI. Oh ya, aku jelasin GUI-nya. Walaupun aku nggak jelasin semuanya ya, karena beberapa juga aku masih kurang paham. Kita pencet tadi G. Nah, di sini ada kelas buat nentuin kelas kalian. Kelas ini yang menentukan kalian gameplaynya bakal kayak gimana. Ada ini, ada elementalist, ada ini chronomancer, ada factor, ada warlock, ada banyak lah, kalian cek aja. Kalau nggak salah ada 10. Nah, kalian dikasih milih 2 doang dari 10. Aku pilih elementalist 1. Naik poinnya 1. Nah, dia kepake 1. Terus aku pilih chronomancer 1. Kasih poin 1. Nah, dia bakal pindah ke sini 1. Jadi aku udah pakai 2 kelas dan nggak bisa nambah kelas lagi. Udah 2 ini aja. Jadi kalian harus tentuin dari awal kalian mau mainnya apa. Apakah kalian pengen mainnya kayak nerobos masuk, apa pengen dari jarak jauh, atau pengen ngekes. Kalau aku di sini ngekes. Nah, lanjut ya. Ini bagian kiri itu buat skill yang di cache. Nah, di sini aku pasang skill point ke fireball. Bisa masang level dari 1 sampai 16. Nah, aku skill point sisa 1 aku kasih ke sini. Nah, jadi skill point ini ntar bisa pasang di tanpa tanpa script, jadi agak ribet. Pasang di skill hotbar. Kita klik ini, nah pasanglah fireball ya. Ini juga yang tadi. Bang, cara cache gimana? Nanti kalian nggak punya senjatanya. Nah, tapi aku jelasin dulu lagi. Nah, bagian kiri ini skill-skill yang di cache. Bagian kanan ini pasifnya. Jadi kayak mana regen tambah sekian, skill limit tambah sekian. Jadi nggak cuma di skill tree, tapi di sini juga bisa ditambah lagi. Gelo. Nah, passive pointnya juga sama, dapatnya dari naikin level. Begitu. Syarat buat naikin passive point yang di sini itu harus level 5 dulu. Ini ada garis-garisnya. Yang sini baru bisa level 10. Yang skill juga di sini baru bisa level 10, baru bisa 10 tambah. Walaupun aku misalnya punya poin, aku nggak bisa nge-spend di sini karena levelnya masih di bawah 10 gitu. Sama berlaku juga buat kelas yang lain. Lanjut, your first weapon. Nah, kita dikasih weapon di sini. Jadi di CTE 2 ini seperti yang aku bilang tadi, itu ada yang jarak dekat,
ada yang ngekes, ada yang jadi jarak jauh atau hunter biasanya pakai panah gitu. Klaim aja. Di sini kita milih senjata pertama kita, karena aku elementalis ya aku pakai staff. Ambil aja panahnya, kasih aja ke tim. Oke, udah. Lanjut, di sini ada gear start tool. Nah ini juga yang jadi pelajaran penting. Di sini senjatanya itu kan kalian tahu ada iron sword, ada diamond sword, ada netherite sword. Tapi kalau di vanilla kita bisa enchant. Nah, kurang lebih di sini bentuk enchantnya beda. Bentuknya tuh ada dikasih soul. Contoh aja nih. Kita punya dagger atau fillet knife kayu di sini. Terus kita punya soul. Yang ini soulnya apa? Tipenya dagger itu, item type dagger. Asal dia satu type, kita bisa kasih soul ke wooden fillet knife ini. Antar namanya berubah dan statnya berubah. Kasihnya kayak gini, langsung aja. Ting. Kita lihat namanya jadi True Hit Royal Scan. Beda, aku nggak tahu baca scan kayak gimana. Tuh ada increase crit rate chance, ada macam-macam. Dan damage-nya lebih sakit. Dan syarat makainya pun juga nambah, kayak ada minimal level 3 dan sebagainya. Lanjut. Jadi gini, kalau misal kalian nemu nih, oh ada Demon Sword, kalian pakai buat mukul zombie, lo kok nggak sakit? Mungkin wajar karena nggak ada soulnya. Sedangkan kalau misalnya kalian nemu ada apa pedang kayu gitu, tapi ada soulnya dan itu mungkin rarity-nya gede lah, epic atau di atasnya gitu. Kalian mukul ke zombie langsung mati. Nah itu mungkin buff-nya gede. Kurang lebih seperti itu. Lanjut ya, di sini ada combat. Nah ini buat ngetes combatnya. Oh ya, di sini juga ada ngedot saja pakai alt. Ya aneh sih benernya, cuma kayak gini alt ya. Terus, nah, oke. Karena tadi kita udah pakai skill, karena tadi kita udah build skill, dan cara pakai skillnya itu adalah pakai senjatanya. Senjatanya di sini harus pakai staff ya. Ini aku udah punya staff dari quest tadi. Buat ngecast kalian pakai tombol R atau F. Beda, R buat fireball, F buat skill yang lain. Tergantung apa yang kalian kasih. Yang kalian kasih di skill hotbar ini. Ini R, di sini R, sini F, di sini C, di sini V. Dan di sini nggak bisa kepake. Aku kurang tahu bisa kepake apa enggak. Cuma di kasusku buat belajar kemarin nggak bisa kepake. Bisa juga kalian ubah posisinya gitu. Nah kayak gitu. Bang, apakah bisa diganti apa keybandnya? Bisa, harusnya bisa. Tapi aku belum nyoba. Nah, mumpung di depan ada zombie, kita cobain aja. Itu dia, langsung meninggal. Ini ada lalat. Bang, minggir bang. Oke, kelar ya. Questnya kelar, yang first blood kelar, dapat XP ya guys ya. Langsung level 4 itu. Nah, lanjut skill support dan augment gems. Nah, jadi nggak cuma dikasih soul. Oh beda ada yang ini buat skill. Sorry salah. Nah, ini ada juga buat ngasih support ke skillnya, tambahan buff buat skillnya. Udah langsung klaim aja, aku jelasin di UI-nya. Ini aku pilih apa aja terserah. Mana regen karena kita pakai elementalis. Ini buat ngereset poinnya. Aku minum aja langsung. Oke, itu dia. Ini ya. Oke. Jadi ini kepakainya di skill hotbar. Nah, batu ini buat ngebuff skill, tapi cuma satu skill aja. Jadi kalau lihat ini ada fireball, di bawahnya ada bulatan 5. Itu namanya support skill kalau nggak salah, support gem slot. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ini ntar kita bisa taruh di sini. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa tuh, Bang? Kita baca tadi di questnya. Syaratnya itu minimal harus level 4. Nah, sampai biar kebuka 5 soketnya harus level 16. Jadi ini kita harus naikin sampai ke level 4 dulu. Karena kita masih level segini, jadi kayaknya kurang bisa deh. Bisa nggak ya? Ini di Ando nggak bisa. Wah. Oh bisa deh. Level 4 dong. Level 4, let's go. Kalau di tutorial di YouTube nggak bisa dia, kesian. Talent, bukan talent salah. Skill hotbar. Nah, udah ada bulatan kosong kan satu.
Itu dia, kita baru kasih ini ke sini. Nah, ini berarti ntar fireballnya nambah burn chance-nya 34%, burn damage-nya juga naik, sama ya baca sendiri informasinya. Terus ini ada juga mana regen augment. Ini kita taruh di sini. Ini buat naikin stat mana regen kita. Karena kan kalau nge-cast ini kita bakal butuh mana ya. Mananya kita butuh 12 tuh, ada cooldown-nya 2 detik juga tuh. Nah, misal kita cast, nah tuh mananya regen tuh, cepet dia regennya. Kurang lebih begitu. Lanjut ya, di sini ada spell bar. Ya ini yang bahas tadi apa hotbar itu buat skill aman lah, udah pada tahu. Lanjut suit up. Nah ini dia, nggak cuma dari combatnya tadi ada jarak dekat, ngecast sama jarak jauh. Dari segi armor pun ada 3 jenis. Armornya tuh ada yang tipenya armor biasa plate, ada yang tipenya dodge leather itu jar kulit. Jadi ada juga tipenya magic shield cloth. Nah jadi bedanya apa? Kalau armor itu dia ngurangin physical damage. Kalau yang apa tadi? Dodge itu dia kayak bisa ngeblokir damage. Bener-bener nggak dapet damage sama sekali, nggak kena. Tapi aku nggak tahu itu ada persentasenya apa enggak. Tapi kayaknya ada. Ya negate any attack. Nah terus kalau ada magic shield tuh dia kayak ada shield tambahan berupa magic. Jadi misal kalian punya nyawa 200, ada magic shield 30. Kalian kena serang, yang berkurang duluan tuh magic shieldnya dulu. Kalau magic shieldnya 0, baru nyawamu berkurang. Begitu. Karena aku elementalis, aku coba pakai magic shield. Ini aku dapat helm, aku pilih yang cloth. Sama skeleton phone egg. Nah, langsung aku pakai aja. Dapat apa ini sih? Nggak perlu sih. Ya tampilanku pun juga berubah. Anjay. Loh UI ku kok hilang? Aku pencet apa? Oke lanjut. Di sini ada blocking. Nah selain armor ada juga buat ngeblok. Ya anggapannya kayak shield lah kalau di vanilla. Sama juga ya dia kalau yang armor tipenya shield, kalau yang dodge dia pakai totem, kalau yang magic shield dia pakai tomes. Aku nggak tahu cara bacanya. Nah langsung klaim aja. Karena aku pakai elementalis, aku pakai pilih atom. Taruhnya di mana? Taruhnya di tangan kiri. Ya, kayak vanilla sama persis. Oke. Lanjut. Ini ada Gems and Runes. Ini dia. Jadi selain kalian pedang atau senjata kalian dikasih soulnya itu bisa di buff lagi. Bentuknya rune. Kurang lebih kayak gitu. Ini detailnya kalian baca sendiri. Karena aku sendiri juga masih belum terlalu paham. Tapi kurang lebih gini ntar. Aku klaim dulu rune-nya. Contoh, aku punya staff nih. Nah, kalau di staff kalian ada deskripsi socket, berarti tandanya bisa dikasih buff rune tadi. Nah, kalau nggak ada kayak ini ada nggak? Oh ini nggak ada, berarti nggak bisa. Contoh nih, aku kasih ke sini, nggak bisa. Ada tulisan di pojok require an empty socket. Nah, tapi kalau kita taruh ya di sini, ini bisa nih. Nah, ke upgrade ya guys ya. Baca di bawah tulisannya suffix stat itu ada lightning damage-nya nambah tuh. Sebelumnya nggak ada. Tuh, di pojok kiri atas, pojok kiri bawah juga ada tuh gem socket. Nah, kurang lebih gunanya buat itu, buat upgrade, buat ngebuff lagi. Mungkin yang sepuh-sepuh bakal nyaranin ini soketnya bakal disimpan dulu, tunggu kalian punya senjata yang bagus atau punya kombinasi soket yang bagus gitu. Selebihnya mungkin kalian bakal belajar sendiri lagi. Lanjut ya ke easy kill. Nah ini buat ngetes, tadi kita dikasih skeleton. Izin ya bang, aku bunuh. Udah dapat poin. Oke, kelar misinya, dapat XP. Team of farm. Jadi di sini buat para sepuh-sepuh sekalian, ini dia percang itu ada batas skillnya. Jadi di sini nggak bisa farm XP, farm mob dan sebagainya, nggak bisa. Ya udah kalian bantai-bantai dungeon aja, udah manual. Udah disetting dari game kayak gitu. Ada waystone. Nah di sini kalau kalian main Aircraft udah pasti tahu ada waystone buat teleport. Di Genshin, di WoW pun juga ada waystone buat teleport.
Kalian itu juga kalian punya warp scroll, jadi nggak harus lewat Waystone dulu buat teleport. Kalian bisa dari sini pun buat teleport bisa. Cuma karena aku tahan klik kanan. Nah, aku belum nyari Waystone sama sekali, jadi ya nggak ada yang bisa ketuju. Bentar ya, dari Waystone dulu bentar. Itu dia Waystone-nya, aku nemu. Waystone ini gunanya buat teleport ya guys ya. Klik kanan. Nah, kalau kalian punya Waystone yang udah diaktifin ada banyak, bisa teleport, kurang lebih kayak Genshin atau kayak game gacha yang lain yang RPG. Kalau pakai scroll ini kita klik kanan tahan, terus teleport ke sini atau teleport ke Waystone yang lain bisa. Nah, dari 8 jadi 7 berkurang. Lebih enak juga dibanding RL Craft kayaknya. Ini kita teleport tanpa biaya XP sama sekali. Enak tuh. Oke, lanjut ya. Di sini ada heart container. Jadi setiap kalian lawan dungeon, lawan boss bakal ngedrop heart kayak gini. Nah, satu kayak gini, satu kontainer gini itu nambah 2 nyawa. Kalian ada batas make ini 100 kali. Kita klaim aja. Contoh nih, aku punya nyawa sekarang 186. Aku pakai klik kanan ya. Nah, sekarang nyawaku 188. Begitu. Lanjut ada manage inventory. Ini nambah tas lagi, ada master bag namanya. Master backpack, salah. Kalau tadi master bag gunanya buat manajemen inventory, bagian yang draft Excel banget. Cara makainya kalian pencet Alt B. Terus kalian taruh barang-barang kalian. Nah, contoh nih, aku udah lepas baju. Kalian ke gear, taruh aja bajunya di sini. Bisa. Ganggu kamu. Thank you. Diam dulu di dalam. Lanjut di sini ada information compile. Ini ada buku, kalian dikasih buku yang berisi banyak informasi, tapi jujur aku sendiri juga nggak tahu cara makainya gimana. Lanjut ke ajakan buat kalian lanjut ke X1. Terima kasih. Kalian dikasih senjata lagi. Begitu. Oke, kelar. Ini bagian prolog kalian sudah selesai baca semua. Aku rekomendasiin banget buat kalian coba lagi sendiri dan lanjut ke bagian selanjutnya, entah itu X1 atau mungkin kalian baca ini dulu atau baca bagian sinilah pokoknya. Nah, boleh juga baca yang lain, exploration, fishing, dan lain-lain. Itu aja videonya. Kalau misalnya kalian ada yang bingung atau videonya kurang lengkap, wajar karena itu ringkasan. Tanyain aja di grup atau tanya aja di Discord langsung ya. Thank you yang udah nonton, selamat bermain, selamat menikmati Ruminity Season 5. Salam dari admin.